Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Sultan, NIM 115, Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan tentang tahapan normalisasi. Sebelum kita mulai ke penjelasan tahapan normalisasi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari normalisasi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Mungkin untuk pengertian dari normalisasi seperti itu. Kita lanjut saja. Di sini ada dua pendekatan basis data. Yang pertama, record. Record merupakan gabungan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Secara ringkas, basis data dapat dikatakan sebagai sebuah tabel yang memiliki baris atau record dan kolom field. Contoh, di sini ada garis pertama, yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, alamat, dan gender. Yang ini dimana memiliki satu keterkaitan antara satu dan yang lain. Yang kedua, objek. Objek merupakan model data yang dimana kita mencari objek yang ada di sistem dan kita membuat tabel database dari objek tersebut dan menguraikan relasi apa saja yang ada dalam objek tersebut ke dalam tabel. Dan ini contohnya. Sebelum membuat tabel, kita harus membuat objek yang berbentuk flowchart. Untuk membuatnya, kita menggunakan aplikasi ERD. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan normalisasi. Untuk tahapan itu sendiri di sini ada 6. Yang pertama, bentuk normal tahap pertama atau first normal form. Yang kedua, bentuk normal tahap kedua atau second normal form. Yang ketiga, bentuk normal tahap ketiga atau third normal form. Yang keempat, Boyce Code Normal Form atau BCNF. Yang kelima, bentuk normal tahap keempat atau First Normal Form. Yang keenam, bentuk normal tahap kelima atau Fifth Normal Form. Dan selanjutnya di sini ada tabel universal. Tabel universal adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Dan di sini adalah contoh dari tabel universal. Identifikasi semua data yang diperlukan dalam sebuah laporan dan susun dalam sebuah tabel. Dan untuk susun tabel, di sini ada faktur pembelian barang yang berisi nomor faktur, kode supplier, tanggal, nama supplier, kode barang, nama barang, dan jumlah. Seperti ini. Jika kita sudah memasukkan semua datanya, maka kita akan membuat tabel seperti ini. Untuk tabelnya itu berisi nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, dan jumlah. Untuk contoh tabel universal itu seperti ini. Selanjutnya kita memasuki tahapan first normal form. Aturan first normal form. Suatu relasi atau tabel dikatakan dalam first normal form jika dan hanya jika sifat dari setiap relasi atributnya
bersifat atomik. Yang kedua, suatu tabel dikatakan normal form jika tabel tersebut tidak memiliki full multivalue. Yang ketiga, menambahkan atribut yang diperlukan khususnya sebagai calon primary key. Yang keempat, menghapus atribut yang tidak diperlukan. Oke. Sebelum memasuki tabel normal form, kita akan memasuki ke tabel universal dulu. Pada tabel universal tersebut terdapat kolom primary key multivalue, yang mana multivalue tersebut yaitu kode barang, nama barang, dan jumlah. Maka kolom tersebut harus dipisah dengan membuat tabel lain dengan menyatakan kolom primary key dari tabel asal sebagai foreign key pada tabel baru tersebut. Sehingga tabel universal ini ketika memasuki tahap pertama yaitu menjadi seperti ini, yang dibagi menjadi dua tabel, yaitu tabel pembelian, tabel daftar barang pembelian. Oke, kita ke tahap selanjutnya yaitu second normal form. Aturan second normal form yang pertama, sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Yang kedua, setiap normal bukan kunci tergantung secara fungsional pada kunci utama atau primary key atau fungsional dependency atau FD. Ini berarti bahwa setiap kolom yang bukan kunci harus tergantung secara fungsional pada kolom kunci utama atau primary key. Yang ketiga, mengevaluasi atribut. Jika bernilai tunggal, maka dijadikan satu dengan primary key. Jika jamak, maka harus membuat tabel baru. Kita lihat tabel sebelumnya. Pada tabel pembelian terlihat jelas bahwa nomor faktur ini adalah unit, sehingga bisa dipastikan bahwa tanggal, kode supplier, nama supplier bergantung pada nomor faktur. Sedangkan daftar barang pembelian, fungsional dependency, nama barang tergantung pada kode barang, sama seperti tabel pembelian. Jumlah tergantung pada kode barang dan nomor faktur bergantung pada kode barang. Dikarenakan di tabel daftar barang pembelian ini primary key-nya yaitu kode barang, karena saat pencarian akan terlihat lebih jelas, lebih cepat, seperti itu. Sehingga tabel second normal form akan menjadi seperti ini, yaitu tabel pembelian, daftar barang, dan tabel daftar pembelian. Oke, kita lanjut ke third normal form atau BCNF. Aturan third normal form sudah memenuhi dalam bentuk normal second normal form. Yang kedua, semua atribut tidak memiliki ketergantungan transitif. Maksud dari transitif adalah tiap kolom yang bukan kunci harus tergantung pada kolom primary key secara menyeluruh. Begitu kita kembali ke tabel sebelumnya. Pada tabel pembelian terlihat jelas bahwa
kolom nama supplier sebenarnya tergantung pada kolom kode supplier. Karena kolom kode supplier tergantung pada nama faktur atau primary key. Maka nama supplier juga tergantung pada nomor faktur dikarenakan nomor faktur ini adalah primary key. Tetapi ketergantungannya ini hanya transitif dari kolom kode supplier. Karena nama supplier tergantung pada kode supplier, maka pada tabel baru harus disertakan kolom kode supplier sehingga primary key pada tabel baru. Sedangkan kolom kode supplier pada tabel pembelian, tidak akan dihapus seperti itu. Jadi akan menghasilkan tabel seperti ini, yaitu ada tabel pembelian, tabel supplier, tabel daftar barang, tabel